Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bareng saya, apa gue ya? Saya aja ya kali ya. Balik lagi bareng saya Amoy Monalisa di channel Amoy Sanponiku. Di video kali ini saya mau cerita-cerita, bahas-bahas seputaran autoimun dan penyakit lupus yang saya derita. Kita sharing-sharing, berbagi ilmu sedikit lah, biar kita lebih aware sama kesehatan ya. Ngomong-ngomong, saya bikin video di atas balkon. Biasanya bawa di atas tempat terfavorit nih di sini. Biasanya nyore di gitaran di sini, nikmatin angin, nikmatin suasana lah. Kalau belum sempat bisa keluar. Dan ngomong-ngomong juga saya masih belum bisa keluar rumah, soalnya Bali hujan terus ya. Kondisi badan juga lagi nggak memungkinkan. Jadi ya kita bikin video di sini dulu ya. Nggak apa-apa sih, di sini juga asik, di sini juga bagus. Sambil berjemur, tapi nggak ada matahari sih. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sakitnya saya dulu kali ya. Saya tuh dulu tuh termasuk jagoan dalam artian fisik saya oke. Saya nggak pernah ada keluhan apa-apa. Sakit ya sakit biasa aja, flu, batuk, gitu-gitu doang. Nggak pernah sakit yang parah, nggak pernah punya riwayat penyakit juga sih. Tiba-tiba di Februari tahun ini saya mengalami kondisi sakit yang luar biasa lah menurut saya, karena saya juga baru ngerasain sakit yang teramat gitu. Februari tahun 2021 nih awal saya sakit. Kita bicara sakitnya dulu ya, belum bicara diagnosa autoimun saya. Awal sakit saya mengalami sakit kepala hebat selama 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih tuh saya sakit kepala, dan setiap hari itu terus menerus sakit kepala. Saya minum obat tapi kok nggak sembuh bentar sakit lagi. Di 2 minggu sakit kepala hebat tuh disertai dengan penglihatan yang terus berkurang. Penglihatan saya terus berkurang, kayak ada kayak ada kabut ya di mata tuh, kayak ada kabut, kayak ada yang ngalangin lah dua-duanya nih, kiri kanan. Saya diemin, saya masih bisa aktivitas kok, lancar aktivitas biarpun penglihatan berkurang, saya pusing gitu, tapi saya tetap bisa beraktivitas. Terus akhirnya di hampir 3 mingguan lah saya ke dokter
Rasanya udah nggak sanggup ya. Ke dokter. Oh, awalnya tuh ke dokter mata di Bali. Dokter mata di Bali, saya melakukan serangkaian tes dan saya melakukan tes untuk mengetahui apa saya mempunyai mata minus, plus atau silinder. Ternyata juga saya dibantu dengan lensa mata juga tetap nggak bisa lihat. Itu kondisi udah agak memburam banget ya, saya udah nggak bisa lihat muka orang tuh udah blur. Nah, akhirnya diperiksa dokter matanya langsung dan katanya saya ada peradangan di saraf mata, dan dijelasin semua sama dokter, banyak sih penyebabnya katanya, dan prosesnya itu bakalan panjang untuk tahu penyebabnya, kenapa sih mata saya bisa meradang, kenapa saraf mata saya bisa terjadi peradangan. Kata dokter, oke lah, karena di rumah sakit mata Bali Mandara ini nggak bisa, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Sanglah Denpasar. Itu rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit terlengkap lah kalau di Bali tuh. Oke, akhirnya besoknya saya ke sana. Saya berobat ke Sanglah. Saya melakukan serangkaian tes yang cukup panjang ya waktu itu. Saya datang pagi, pulang hampir sore. Semua mata saya diperiksa, tes buta warna segala macem, USG mata ya. Baru denger kan USG mata ya, kayak apa ya? Di USG gimana sih kalau orang hamil tuh dikasih gel terus di USG gitu, sama aja mata juga kayak gitu. Akhirnya setelah melakukan serangkaian pengecekan di mata, saya diagnosa ya mengalami peradangan saraf mata, dan kata dokter pasti sulit dan prosesnya panjang untuk mengetahui kenapa sih bisa terjadi peradangan. Akhirnya saya disarankan untuk cek darah spilis ya teman-teman, spilis. Oke, saya ikutin cek darah spilis, ternyata hasilnya negatif tuh, spilis negatif. Saya cek darah lagi, diabetes, hipertensi, apalagi saya lupa, negatif juga. Saya juga cek darah berapa kali, sering kali ya saya cek darah untuk mengetahui. Akhirnya dari bulan Februari itu saya sibuk sampai bulan Maret, April itu kondisi mata saya memburuk. Saya juga sampai nggak bisa lihat, blank aja, di Februari, Maret, April tuh udah nggak bisa lihat saya, dan masih terus dicari kenapa penyebabnya. Itu saya udah dikasih obat untuk mengurangi peradangannya. Kenapa nggak operasi moy gitu? Karena nggak bisa operasi, karena bukan katarak atau glaukoma atau yang lainnya tuh bukan. Berapa bulan saya nggak bisa lihat ya, mungkin hampir 4 bulan ya, 4 bulanan, 5 bulan gitu. Dan sekarang juga masih belum normal sih penglihatan saya, masih belum normal. Untungnya
selama saya sakit, selama saya nggak bisa lihat, suami saya yang jadi mata saya, semua diurus sama dia, semua dia yang bantu saya deh buat beraktivitas sehari-hari. Saya jalan pun ngeraba-raba teman-teman, saya jalan ngeraba-raba. Saya sempat juga apa ya, dibilang putus asa sih, lebih ke arah putus asa, cuman karena ketakutannya itu, ketakutan diri saya buat, ya Tuhan, apa saya bakalan nggak bisa lihat selamanya. Soalnya dokter juga waktu itu ngomongnya kan yang streng banget gitu, ini bisa terjadi kebutaan, ini itu bla 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 bla. Saya sempat drop juga, saya kepikiran, saya sempat pokoknya saya sempat mikir aneh-aneh deh selama saya nggak bisa lihat tuh. Karena apa ya, karena nggak terbiasa. Saya hidup 32 tahun bisa lihat, terus tiba-tiba blank semuanya, saya nggak bisa lihat gitu. Gimana sih rasanya? Pastilah ngedrop, pastilah kepikiran. Apalagi saya punya anak, saya mikir masa saya nggak bisa lihat anak saya lagi, kan gitu. Balik lagi ya, itu balik lagi ke proses pengobatan saya minum obat steroid dan tetes mata yang saya pakai banyak, ada 5 botol. Itu harus dipakai rutin, per jamnya itu harus dipakai rutin. Saya pakai itu, udah kondisi tuh udah nggak enak banget, udah nggak enak. Kalau diomongin tuh udah nggak enak, udah minum obat pahit, udah tetes mata juga pahit, belum lagi kondisi badan yang ngedrop, terus lagi pikiran kemana-mana. Ya saya hanya bisa berdoa aja, berdoa sama Tuhan, sama Allah, semoga ada jalan keluar yang baik, semoga ada penyembuhan. Terus sempet juga keluarga saya, ibu saya tuh menyarankan untuk, namanya ibu-ibu ya, namanya orang tua, dia pengen yang terbaik buat anaknya, apapun itu caranya, mau medis mau non medis semua dilakuin. Kita sempat juga berobat ke non medis gitu, ke non medis. Namanya non medis, kita pasti dikasih tahu hal-hal yang di luar nalar lah ya, maksudnya ya apa ya, saya bukannya nggak percaya, saya percaya ada dunia lain tuh, selain kita di sini hidup tuh ada dunia lain tuh ada. Cuman waktu itu saya lebih ke udah lama stop aja non medisnya. Soalnya apa? Soalnya saya jadi double, pikiran saya tuh jadi double. Kenapa jadi double? Kata non medis kena guna-guna lah, ini itulah, kiriman lah dari orang lah. Nah otomatis saya kepikiran kan, lah siapa gitu, lah siapa. Perasaan saya selama hidup juga nggak pernah punya musuh atau apa gitu. Makanya ya udahlah mam, stop aja, kita berobat di medis aja lah, kita jalanin di medis aja lah, non medisnya cukup gitu, biar saya nggak double pikiran saya. Oke, akhirnya stop, akhirnya kita fokus di medis. Terus saya tuh dari bulan Februari sampai bulan ini Desember tuh masih kontrol ke dokter. Kalau dulu sih ke dokter seminggu sekali ya, dari itu seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu aja. Saya masih rutin periksa gimana perkembangannya. Terus obat juga, tetes mata juga diminum sama saya.
dokter juga masih nyari apa penyebabnya. Akhirnya saya disarankan untuk cek autoimun. Cek anak IF. Oke, saya lakuin itu, cek autoimun dan cek anak IF. Waktu itu saya kondisinya masih belum bisa lihat ya, masih belum bisa lihat jelas. Setelah saya cek anak IF, saya kasih hasilnya ke dokter. Titernya juga memang 1:100 sih. Dan saya belum ada keluhan yang mengarah ke autoimun. Cuman ada 2 gejala yang memang mengarah ke sana, seperti rambut rontok sama ruam kupu-kupu tuh di pipi, ruam sama kupu-kupu di pipi sama di hidung tuh udah ada gejalanya memang beberapa bulan setelah pengobatan. Saya cek anak IF tuh bulan apa ya? Juni apa? Juni. Karena titer saya 1:100 dan saya keluhannya juga belum mengarah ke sana. Jadi oke, kata dokter ini membaik. Kita kontrol diperlama gitu, awalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan akhirnya 1 bulan sekali setelah cek anak IF itu. Wah, saya udah seneng nih karena ada perubahan signifikan kan. Wah, udah 1 bulan sekali, berarti saya membaik. Oke, akhirnya saya di rumah tuh kan, saya nggak kontrol ke dokter. Nah, awalnya saya ikut mancing awalnya. Ikut mancing dan saya kena sinar matahari full dari pagi sampai sore di Kintamani waktu itu ya, di Kintamani. Habis itu balik sore, di jalan tuh udah mulai sakit nih, sendi siku tuh udah mulai sakit. Datang ke rumah juga udah drop. Abis itu saya ngedrop 2 minggu loh teman-teman. Dari saya kepanasan tuh panasan dari pagi sampai sore tuh, panasan kan, udara juga dingin di sana. Saya drop 2 minggu, mulai saya ngerasain sendi saya sakit semuanya. Sendi jari-jari ini tuh, jari-jari sakit, kaku. Lutut, sendi jari kaki juga sakit, badan sakit, terus lemesnya tuh kayak orang ngapain ya, kayak orang habis maraton, terus apa ya, pokoknya lemes seharian. Padahal saya nggak ngelakuin apa-apa loh, saya cuman diem aja, tapi badan saya lemes, terus badan saya menggigil dingin. Siang-siang saya bisa selimutan tebal, dingin, tapi suhu tubuh saya nggak naik, saya cuman dingin aja nih, lemes. Sendi udah pasti sakit ya, apalagi pagi hari. Saya mau bangun pun sakit semua. Tapi saya masih bisa beraktivitas, jalan kaki. Justru kalau misalkan didiemin tuh sendi sakit. Kita duduk lama, pas kita bangun sakit dah sendinya. Habis itu selama 1 bulan saya kontrol lagi ke dokter. Juli Agustus apa saya lupa lah. Tapi mata saya masih belum membaik gitu. Terus saya kontrol ke dokter, saya ceritain tuh, dok, kenapa sih kok saya sakit sendi ya, kok saya ruam lagi muncul ya di
di pipi kanan kiri, di hidung. Rambut saya rontok juga. Saya kan sempat botak teman-teman, saya sempat botak, cuman sekarang tuh lumayan lah, lumayan. Nah habis itu saya ceritain kondisi saya, terus saya dikasih obat lagi. Itu udah stop minum obat ya, pas saya istirahat sebulan di rumah tuh udah stop minum obat. Saya dikasih obat steroid dan sembuh, sakitnya tuh sembuh. Sendi saya tuh jadi nggak sakit yo. Enak nih, sendi udah nggak sakit gitu kan. Tapi ke dokter itu ditambah lagi jadi 2 minggu sekali. Nah ditambah lagi 2 minggu sekali. Terus saya ditanya lagi kan, gimana kondisinya Bu gitu kan. Kondisinya masih gini aja dok, saya masih lemes dan menggigil gitu. Sendi sih udah nggak sakit, karena pas minum steroid itu, pas minum obat itu saya udah nggak sakit sendi. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk kontrol ke bagian reumatologi untuk mengetahui saya tuh autoimun apa enggak. Lah saya bilang titer saya 1:100 dok. Tapi kan ibu ada apa sih namanya, ada gejala yang mendukung ibu terkena autoimun gitu. Akhirnya saya lakuin, saya datang ke bagian reumatologi. Saya konsul, saya ceritain semua kondisi saya dari awal. Saya sakit peradangan saraf mata dan lain-lain, sakit sendi, semuanya saya ceritain. Dan dokter juga melihat hasil cek anak IF saya ya. Dan akhirnya saya didiagnosa lupus teman-teman, lupus. Saya kaget, saya sempat drop juga. Saya sempat nggak bisa terima dengan kondisi saya tuh. Saya sempat nggak bisa terima. Kenapa sih kudu lupus gitu? Kenapa sih saya harus autoimun? Karena autoimun itu penyakit yang nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa disembuhin ya. Ya memang nggak bisa seumur hidup lah. Kita bawa penyakit lupus ini seumur hidup. Kita sembuh dalam artian kita nggak minum obat lagi, kita nggak mengkonsumsi obat lagi, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada keluhan, tanpa terjadi lagi peradangan atau flare lah istilahnya, kambuh lah. Itu baru bisa dikatakan sembuh. Tapi lupusnya itu masih ada. Lupusnya itu masih ada teman-teman. Jadi penyakit seumur hidup ya. Saya sempat nggak bisa terima dengan kondisi yang saya alamin ya. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan saya, kenapa saya bisa sakit, kenapa saya bisa mengalami peradangan saraf mata, terjawab karena si lupusnya itu, karena penyakit autoimun itu. Jadi ya udahlah, oke, dokter juga udah akhirnya setelah berapa bulan 7 bulanan 8 bulanan ketahuan juga penyebabnya peradangan saraf mata saya yang terjadi itu karena autoimun dan karena lupus. Bukannya berkurang nih obat yang saya konsumsi, saya malah ditambahin obat untuk lupusnya itu loh. Dan saya konsumsi obat juga nggak tahu sampai kapan,
nggak tahu sampai kapan, nggak tahu berapa lama. Ya jalanin aja lah teman-teman ya. Ngomong-ngomong autoimun, mungkin sebagian orang ada yang udah tahu apa sih autoimun gitu, sebagian orang juga masih belum tahu autoimun tuh apa. Autoimun tuh kita nih, di diri kita nih punya sistem imun yang harusnya melindungi penyakit dari luar yang mau masuk dan menyerang tubuh kita. Itu gunanya sistem imun kan, normalnya gitu. Kalau autoimun justru sebaliknya, si sistem imun itu malah menyerang organ tubuh yang ada dalam diri kita. Dia gagal mengenali nih, jadi dia menyerang organ tubuh yang ada dalam diri kita gitu. Itu penyakit autoimun. Nah, autoimun banyak jenisnya teman-teman, banyak. Ada rheumatoid arthritis, pokoknya browsing deh, banyak. Kebetulan saya itu kenanya SLE, lupus itu. Dan autoimun bisa disebut penyakit 1000 wajah. Kenapa? Gejalanya sih hampir sama-sama kayak penyakit ringan biasa aja gitu, hampir sama lah, gejala umum lah. Makanya sering dicari terus dicari penyebabnya, karena penyakitnya hampir sama kayak penyakit biasa. Saya dengar kata lupus itu karena di tahun 2015 apa, penyakit lupus itu ramai dibicarakan ya, dan karena banyak korban jiwa gitu, karena banyak korban, tingkat kematiannya itu tinggi. Jadi saya sempat, apa saya mau mati gitu kan, saya kena lupus, apa saya mau mati. Saya sempat takut sih, tapi kan semua jodoh, umur, rezeki Allah yang ngatur, ya enggak. Biarpun saya sakit lupus, tapi ya saya jalanin aja. Kalau memang saya harus wafat, ya itu takdir kali ya. Saya mikirnya nggak mau saya karena saya sakit lupus terus saya wafat teman-teman. Nah, saya nggak mau dibilang, saya nggak mau dikenang nanti kalau saya wafat tuh, si Amoy wafat karena lupus. Saya nggak mau. Saya pengen si Amoy meninggal, ya udah takdirnya. Saya pengen nggak dicap sebagai seorang odapus sebenarnya ya, dalam hati kecil saya. Tapi ya gimana lagi, saya kan odapus. Lupus itu berbeda sama HIV/AIDS. Beda ya. HIV/AIDS menular, lupus enggak. Lupus aman kok, tenang aja. Yang mau deket-deket sama si Amoy aman, ya enggak menular kok. Lupus itu enggak menular. Ngomong-ngomong tentang autoimun dan lupus, apa sih penyebabnya? Kok bisa sih saya kena lupus? Kok bisa sih saya kena autoimun? Saya sempat nanya juga sama dokter, kok bisa sih dok? Gitu. Perasaan saya sehat-sehat aja selama ini. Saya juga nggak pernah sakit yang parah gitu. Menurut dokter sih, itu dokter juga belum bisa memastikan penyebab pastinya ya apa ya. Cuman ada beberapa penelitian yang mengatakan penyebab dari autoimun itu faktor genetik, terus faktor lingkungan, sinar matahari, asap rokok, ya gaya hidup yang gak sehat.
itu juga menjadi faktor penyebabnya. Dan kebanyakan penderita autoimun, penyintas autoimun tuh perempuan, lebih banyak perempuan, karena perempuan memiliki hormon estrogen. Hormon juga berpengaruh, kata dokter. Saya ngomong apa kata dokter ya. Jadi belum diketahui sih penyebabnya apa, penyebab pastinya tuh apa. Intinya sih, biarpun saya udah tahu saya odapus, saya harus konsumsi obat, entah sampai kapan, entah berapa lama, saya juga nggak tahu. Intinya saya selalu bersyukur, dan saya bisa lebih menerima kondisi saya, lebih ikhlas lah, lebih pede, lebih dalam artian ya, saya dulu nggak segemuk ini, cuman karena saya konsumsi obat, akhirnya perubahan fisik terjadi, perubahan kondisi badan juga terjadi. Jadi saya sempat nggak suka nih sama obat-obatan yang saya minum gitu. Saya bikin gemuk, bikin moonface nih, intinya ini ya. Kalau saya sih lebih ke gemuk ya. Ada juga yang malah berat badannya berkurang banyak gitu. Jadi mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Kalau saya mah enggak. Kalau saya mah lebih ke gemuk, apa-apa gemuk gitu. Jadinya ya saya sempet bete, cuman bete dan males banget sih. Apaan? Minum obat masa jadi gemuk gitu. Sakit kok gemuk gitu kan. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih ikhlas, saya lebih bisa menerima kondisi, saya lebih bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri saya sendiri. Ya udahlah, berkat dukungan teman-teman, keluarga, saya bisa lebih jalanin hidup dengan enjoy aja. Ya udahlah gitu, ya udahlah, lepasin masalah kondisi badan dan fisik tuh, ya udahlah, seadanya aja gitu, mau diapain lagi. Daripada nanti saya sakit ngedrop kan, udah nggak masalah, gendut juga bisa kemana-mana. Itu yang saya syukurin, ya udah. Dan saya juga masih terus menerapkan, maksudnya terus belajar untuk mengatur pola makan, karena bawaannya lapar terus. Kata dokter sih harus diet, karena tapi sama ini bandel, nanti saya kontrol pasti diomelin lagi sama dokter nih. balik lagi ke si autoimun tuh penyakit yang jarang-jarang, maksudnya ya jarang-jarang terjadi lah. Pantes dokter juga heran, saya udah dicek, sampai cek HIV pun saya pernah loh. Dan hasilnya tuh non reaktif. Dokter sempat bingung dengan kondisi badan yang oke gitu. Seharusnya saya nggak mengalami peradangan saraf mata gitu. Tapi setelah beberapa bulan akhirnya kan ketemu juga penyebabnya apa. Dan alhamdulillah seiring berjalannya dengan maksudnya alhamdulillah sekarang tuh mata saya udah jauh lebih baik, udah banyak perubahan lah. Saya udah bisa bawa motor,
saya udah bisa nyetir, udah enak lah maksudnya. Biarpun mata kanan saya tuh lebih ke masih buram ya, dan saya masih kontrol ke dokter. Rencana juga saya mau operasi karena mata saya mengalami komplikasi, teman-teman. Saya baru tahu juga mata bisa mengalami komplikasi, mungkin efek samping dari pengobatan, efek samping dari obat-obatan yang saya konsumsi, tetes mata yang saya pakai juga kan. Katanya mata saya juga ada kataraknya, jadi yang sebelah kanan ya. Jadi saya rencana mau operasi, tapi tunggu stabil si lupusnya itu, karena kan nggak bisa sembarangan kayak orang sehat gitu. Kalau misalkan mau operasi mata, kalau misalkan kondisi badannya nggak ada penyakit pendamping sih mungkin bisa langsung dieksekusi. Cuman karena saya ada lupus, jadi saya nunggu kondisi saya stabil. Apalagi pengetahuan tentang lupus ya, nggak ada yang ini juga sih, nggak ada yang lebih tepatnya sih. Kalau kalian pengen tahu apa itu autoimun dan apa aja jenis autoimun, browsing deh. Sekarang udah banyak informasi di Google yang menjelaskan tentang autoimun itu sendiri, apa penyebabnya, autoimun itu ada berapa jenisnya, banyak lah. Saya sih nggak bisa ngomong panjang lebar sih, cuman itu aja yang bisa saya rasain. Karena ya kebetulan saya kan lupus, jadi saya ceritanya itu aja. Terus saya pengennya saya sehat, saya stop konsumsi obat, saya nggak ke dokter lagi. Saya pengennya gitu. Cuman ya gimana, buat saat ini ya kita jalanin aja lah, jalanin apa kata dokter. Kalau disuruh kontrol ya kontrol, karena juga repot ya teman-teman kalau sampai saya kambuh lagi. Mata saya bukan berarti sembuh total ya, dan kondisi badan juga belum tentu, iya maksudnya belum sembuh total lah. Saya masih ada kemungkinan untuk kambuh gitu. Makanya ya di tahun ini saya sibuk dengan sakitnya saya sibuk bolak-balik ke dokter. Tapi ya nggak masalah, namanya juga hidup. Mau dijaga kondisi kita sebaik mungkin. Kalau emang waktunya udah sakit ya sakit aja. Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, nggak bisa nyalahin Allah juga sih, ya nggak. Karena itu memang udah jalannya, emang harus kayak gitu. Emang harus sakit ya sakit aja. Kalau emang harus meninggal ya meninggal aja ya kan, biarpun kita dalam kondisi sehat gitu. Berat ya, berat. Udah badan saya yang berat, udah pikiran saya juga berat. Cuman ya udahlah, santai aja lah. Anggap aja ini lagi makan permen gitu, biarpun pahit gitu. Saya sih lebih ke situ ya, lebih ke keberatan minum obatnya, lebih karena enak ya. Berapa bulan ya terus-terusan konsumsi obat. Gimana lagi, kalau saya nggak minum obat nanti kondisi saya memburuk. Saya bukan tipe cewek manja yang sakit dikit terus
sakit nih gitu, nggak gitu. Cuman memang setelah saya mengalami sakit yang cukup parah ini, lupus ini, ya nggak bisa dipungkiri sih, saya lebih, kalau misalkan saya sakit, bukan sakit yang parah pun, saya nggak enak aja, saya bisa baringan di tempat tidur seharian gitu. Kadang kondisi pagi-pagi oke, fit, saya bisa ngelakuin pekerjaan rumah, saya bisa kerja gitu, saya bisa oke lah, pokoknya enak gitu. Nanti siangan dikit, jam 12, jam 1 balik kan panas ya, saya menggigil teman-teman, saya tidur saya selimutan, udah kondisi terik tuh, panas terik, saya bisa kayak gitu sampai sore gitu, sampai sore istirahat dulu, nanti kondisi saya enakan. terus aja kayak gitu sampai sekarang pun, sampai hari ini pun masih kayak gitu. Dan kondisi badan saya hari ini masih nggak enak. Cuman selama masih bisa berdiri, selama masih bisa beraktivitas, ya ngapain juga harus tiduran terus kan juga bosen, nggak enak juga. Jadi intinya teman-teman, selalu jaga kondisi, selalu jaga kesehatan, olahraga, biar kita yang udah sehat tetap sehat, terus yang sakit juga disehatkan. Intinya itu ya, intinya selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih cerita tentang sakitnya saya nggak ya? Ada yang kelewat apa enggak? Intinya sih selama saya sakit, keluarga dan teman-teman tuh berperan penting banget. Yang ngasih support sama saya tuh ya keluarga, ya teman-teman gitu. Kalau saya didiemin, dicuekin mah wah, sudah pengen pergi jauh mungkin. Tapi untungnya semua oke lah, semua support saya. Terima kasih banyak dari teman-teman saya SMA, Barbecue, Mati, Matvin, dan Mat Putri, teman saya juga Bu Ani, baik dari keluarga laki-laki ya, dari keluarga laki gua mau bilang gitu suami saya. Ya thank you juga supportnya, thank you lah buat orang tua, buat kakak saya gitu, semuanya. Apa ya, dulu sebelum saya sakit tuh saya sombong dalam hidup. Sombong dalam artian saya kan sehat banget, bisa ngelakuin apapun gitu, bisa wah beraktivitas juga oke aja lah, nggak ada capek-capeknya. Terus saya sempet sombong dalam hidup tuh, saya pernah ngomong kayak gini, kok saya nggak sakit ya gitu, kok saya sehat terus ya, saking sombongnya saya dalam hidup kayak gitu. Dan akhirnya Tuhan tuh nyentil saya tik gitu aja, tik doang, dikit aja, wah saya langsung kerepotan, saya langsung tobat dan gak sombong lagi.
Makanya kalau dikasih sehat tuh selalu harus bersyukur, jangan sombong. Sekarang dengan sakit dikit aja, jangankan sakit yang parah ya, sakit dikit aja udah nggak enak gitu, apalagi laki yang parah. Ada aja hidup manusia mah kayak gitu. Kalau belum ngerasain kena batunya tuh nggak bakalan tahu dan sadar. Saya itu mah aduh, ada aja ya. Teman-teman yang nonton video ini, thank you. Saya belum bilang makasih juga ya. Thank you yang mau nonton video ini. Ya, berbagi sedikit lah pengalaman hidup, sharing sedikit gitu. Biar apa ya? Biar ya sedikit tahunya, sedikitnya saya ngasih informasi yang mungkin teman-teman juga bisa tahu lah. Cuap terus. Saya kan udah bilang nih di video sebelumnya nih, next video saya mau keluar rumah gitu, maksudnya kita jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan. Ntar ya, kemarin tuh mau keluar hujan dan kondisi badan juga nggak memungkinkan. Ya enak lah. Jadinya saya belum sempat kemana-mana. Ya masih di rumah aja. Dan kepikiran ngevlog di atas nih. Biarpun panas, enggak sih panas, enak aja. Biarpun mungkin, mohon maaf juga kalau suara saya nggak kedengeran karena angin ya di sini ya. Kalau mau ada yang ditanyain boleh komentar aja, nggak apa-apa, seputaran sakitnya saya ya. Karena saya juga masih grogi juga. Jadi saya kadang-kadang tuh blank, apa yang mau saya omongin tuh blank kan. Aduh, intinya buat yang sakit tuh tetap semangat, buat cepat sembuh. Jangan lupa berdoa juga, karena semua sakit, semua penyakit itu kalau Allah sudah pengen nyembuhin, sudah pengen angkat penyakitnya, ya pasti diangkat lah, pasti disembuhkan, yakin aja. Buat para odapus, buat para odamun, tetap semangat, jalanin hidup, enjoy aja, gak usah mikir kemana-mana, gak usah mikir terlalu jauh juga. Yakin aja, suatu saat kita pasti sembuh, suatu saat kita pasti gak akan konsumsi obat lagi, ya enggak? Tetap bersyukur, tetap semangat. Apalagi ya, selalu belajar berdamai dengan keadaan, selalu berdamai dengan kondisi. Kita tahulah, diri kita sendiri yang tahu gimana kondisi kita. Jadi berhati-hati itu dalam melakukan aktivitas ya, yang sensitif terhadap sinar matahari. Oke, dikurang-kurangin lah keluarnya gitu. Tapi ya kita juga butuh kan vitamin D ya, kita
berjemur pagi hari sih nggak masalah. Kalau siang hari nih, kalau udah beda, kalau siang hari kan beda sama pagi hari ya. Dijagalah kondisinya. Buat yang sehat selalu sehat, saya doakan panjang umur, sehat selalu. Ya gitu aja lah teman-teman, saya juga nggak bisa ngomong panjang lebar. Apa ya, ya gitulah. Ya gitulah mulu ya. Intinya jangan takut, terus jalanin hidup sebaik mungkin, terus tetap semangat. Umur mah nggak ada yang tahu, orang sehat juga kalau udah waktunya dipanggil Tuhan ya berpulang. Apalagi saya yang sakit ya. Yang saya pengen panjang umur. Saya pengen panjang umur. Saya pengen lihat, ya saya pengen lihat anak saya sukses, anak saya besar, anak saya bisa membanggakan orang tua dan bisa bermanfaat buat semuanya gitu ya. Saya pengen lihat teman-teman saya rambutnya memutih. Kejauhan nggak ngomongnya ya. Nggak, intinya saya masih pengen menjalani hidup dengan sebaik-baiknya lah, dengan penuh warna, dengan penuh pengalaman gitu. Semoga kita semua panjang umur ya enggak teman-teman. Oke. Udah cukup cuap-cuapnya. kita masih ngobrol-ngobrol, tapi ganti topik ya. Ganti topik, ganti tema lah. Apalagi apalagi ya. Pengen mantai teman-teman, pengen ke pantai, udah lama nih, udah lama nggak pantai. Tapi pengennya sih ke daerah Uluwatu, pengennya. Nanti deh, nanti kita kesana ya. Nanti saya kesana. Saya nanti bikin video deh di sana, biar bisa diupload lah. Di sini lagi enak nih cuacanya, di atas sini nih. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, anget. Sebenarnya kalau di gazebo ini tuh enaknya tuh sore-sore nikmatin sore menjelang senja lah, main gitar di sini, kalau enggak dengerin musik, ngopi gitu. Kalau siang-siang mah panas, nggak enak, terlalu silau juga. Mohon maaf nih, saya pakai kacamata, saya silau soalnya. Kalau terlalu silau tuh gak enak matanya. Cerita apa lagi atuh ya teman-teman, cerita apa lagi? Gak kerasa sih tahun 2021 udah mau habis ya, udah mau habis. Sekarang kayak udah tanggal berapa, ntar lagi tahun baru.
semoga ada umur buat ngelewatin tahun ini ya, ke tahun depan maksudnya. Seandainya saya dikasih umur kan, saya nggak muluk-muluk deh mintanya, saya nggak pengen aneh-aneh deh mintanya di tahun baru nanti. Saya cukup pengen saya sehat aja, saya pengen sehat, saya pengen berumur panjang, saya pengen nikmatin hidup sebaik-baiknya gitu. Saya pengen keluarga, teman-teman saya, anak saya sehat semuanya, itu aja cukup. Saya nggak pengen langsing mah bonus lah. kalau saya langsing mah bonus itu mah. Itu aja intinya. Tahun 2021 ini dijalanin penuh dengan drama kehidupan ya, cerita kehidupan yang jangan bilang nggak asik, asikin aja ya, nggak, gimana pun kondisinya diasikin aja, nggak usah terlalu banyak mengeluh. 2021 penuh cerita dan kondisi baru dan pengalaman baru. Kita bersyukur aja dan lebih terima semua yang udah terjadi, biar hidup juga lebih ringan ya, nggak, hidup lebih ringan, biar semuanya lebih enak lah dijalanin. Kalau kita terus-terusan, kenapa sih kok tahun ini hidup gini banget gitu, terlepas lagi dari kondisi ekonomi yang belum stabil ya, karena si covid, sebel karena si covidnya itu banyak orang yang susah, yang kehilangan pekerjaan, yang sakit lebih parah daripada saya juga mungkin banyak. Jadi intinya kita selalu harus bersyukur aja, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, ya udahlah, ambil hikmahnya aja. Allah tahu yang terbaik ya, nggak, Allah tahu yang terbaik. Ikhlas aja, ikhlas dan selalu semangat, never give up. Asik. Itulah, usah ngomong ceramah panjang lebar ya, nggak, kita udah tahu, kita udah gede. Next video kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan beneran, ini mah beneran, nggak bohong. Next video kita jalan-jalan tempat-tempat asik ya di Bali ya, biar tambah pengalaman baru ya, tambah cerita baru ya, buat kenang-kenangan. Oh iya, saya bikin YouTube ini juga, saya bikin channel ini juga ya buat kenang-kenangan saya ya. Siapa tahu kan saya berpulang gitu. jadi orang-orang, teman-teman saya bisa lihat saya di channel YouTube saya ini, keluarga saya, suami saya, anak saya.
Udah jalan ngomongin berpulang mulu, nanti nggak enak lagi suasananya ya nggak. Yang jelas mah kita harus semangat gitu aja, harus semangat itu aja. Semangat, berdoa, bersyukur. Ingat, selalu berdamai dengan diri kita sendiri, selalu berdamai dengan kondisi, selalu berdamai dengan keadaan, biar hidup lebih ringan ya nggak. Biar hidup lebih ringan, biar kita lanjutkan hidup juga nggak berat lah karena kebanyakan ngeluh gitu. Ya ngeluh wajar, kita manusia biasa, ngeluh wajar. Tapi jangan terlalu sering ya kan, jangan terlalu sering. Udah ngeluh, abis ngeluh, kita jalanin hidup yang lebih ikhlas ya. Jangan lupa berdoa biar selalu sehat, biar selalu dikasih rezeki ya nggak teman-teman. Saya rasa videonya udah cukup sampai di sini aja ya. Ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini. Next video kita jalan-jalan, kita kulineran bareng. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, buat yang like, yang subscribe. Thank you banget. Ya udah, Amoy pamit, saya pamit, Mona Lisa pamit. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita selalu sehat. Amin. Assalamualaikum.